SD-nya di MI Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo, kemudian SMP Negeri 1 Wonosobo, SMK Negeri 1 Wonosobo, kemudian kuliah di UMY pada tahun 2016. Jadi sama teman-teman sebenarnya jaraknya nggak jauh, cuma 2 tahun, tapi beliau sekarang udah sarjana. Keahliannya AI, Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, AE, dan Adobe Premiere. Pengalaman kerjanya beliau juga sebenarnya satu tim di tempat saya di Humas sebagai ilustrator, kemudian juga jago animasi. Akhirnya beliau saya panggil ke sini untuk sharing. Jadi teman-teman nanti seperti biasa, silakan kalau misalnya nanti di penghujung acara mau nanya jawab, silakan. Kue mesti ini sudah tipe teto ya. Biasaan ini saya. Aku tiap-tiap. Maaf Mas. Unik ya, kadang potato, terus terong, gedang. Larva. Jadi kita lebih ke ngobrol-ngobrol aja. Di sini ada Mas Ilmi. Selamat siang Mas Ilmi. Selamat siang. Yes, nah ini Mas Ilmi Rashid, kita Islam banget ya. Jadi ada jenggotnya. Saya jenggot tanggung, dia jenggotnya full gitu. Nah, Mas Ilmi mungkin bisa memperkenalkan diri. Tadi sudah saya mention juga tentang jenengan. Mungkin jenengan bisa lebih, ya biar teman-teman lebih kenal aja gitu. Monggo Mas Ilmi. Jadi saya ulangi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Mas. Jadi udah diperkenalkan dari Mas Angki tadi. Dari saya tambahannya mungkin saya berapa bulan lalu masih sama kayak kalian, masih mahasiswa kok. Jadi wisuda baru bulan September kemarin. Saya grass ya Mas ya? Ya masih grass. Masih fresh graduation. Cuman alhamdulillah sebelum wisuda udah dapat kesempatan di tim Mas Angki di BHP. Sebelum itu tahun 2018 juga di MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center di desain juga gitu. Oke, Mas Ilmi sebenarnya katanya mau memperlihatkan showreel ya atau contoh-contoh animasinya gitu Mas, biar teman-teman juga tertarik gitu untuk melanjutkan webinar biar ini. Percaya gitu. Biar percaya bahwa jenengan iki sajane can iso gambar dan iso nganimasi. Mungkin bisa diperlihatkan contoh-contoh dari Mas Ilmi. Nah, mungkin screen capture dulu. Kalau saya beberapa proyek animasi sih di klien gitu, cuman ada beberapa yang saya iseng bikin sendiri, saya upload ke Instagram biasanya. Itu sekitar iseng-iseng yang ada dari upload gitu, ya ada yang di DM minta dibikinin gitu. Nah, ini jadi sebenarnya Mas Ilmi itu cuman pengen ini teman-teman biar foto dia aja nanti Instagramnya. Jadi ini contoh-contohnya ilustrasinya Mas ya. Nah, bisa kayak gini nih. Wah, ini pasti prosesnya panjang Mas ya untuk bikin seperti ini. Udah ada interaksi main sama bola kan beda-beda. Biasanya cuma lari. Nah, mungkin bisa sedikit menjelaskan Mas tentang ini karya-karya yang ini Mas. Ini prosesnya seperti apa sih Mas hingga akhirnya Mas Hilmi bisa menciptakan ini karya mainan ya Mas sebenarnya? Iseng-iseng gitu. Iseng-iseng. Lagi nggak ada garapan di BHP itu mumpuni kan alatnya, kalau di rumah kan pakai laptop kurang itu. Jadi memanfaatkan gitu. Teman-teman mau kerja, mau magang sekalian dimanfaatin tempatnya. Iya. Gimana Mas? Mungkin bisa diceritakan tentang proses ini Mas. Mungkin terlepas dari itu ya. Jersey Chelsea itu nggak usah dibahas ya. Nanti panjang soalnya. Waktu itu lagi sengaja pengen lihat tutorial run cycle itu apa ya bahasa Indonesia? Kayak cycle lari animasi gitu. Saya mikir kalau cycle cuma lari-lari doang kok kayaknya biasa aja gitu. Akhirnya saya mikir ya udahlah jadi orang main bola aja gitu. Nah sebenarnya kalau ini sebenarnya ini animasi itu saya buat pakai After Effects. Mungkin teman-teman juga pelajari di mata kuliah animasi ini. Cuman tekniknya bukan keyframe. Biasanya kalau teman-teman mungkin udah sempat diajar berarti ya keyframe, After Effects di Premiere. Enggak, keyframe tetap penggunaan AE. Iya, di keyframe itu. Cuman saya karena lihat di run cycle karena sebenarnya ini frame to frame ini sebenarnya. Jadi saya bikin dulu di AE, terus saya masukkan di Illustrator, saya masukkan After Effects, terus saya bikin game frame to frame. Jadi posenya yang awal, pose kedua gitu, enggak kayak ditarik-tarik gitu. Beda. Oke. Frame to frame ki apa Mas? Mungkin biar teman-teman juga paham di sini. Nah, mungkin saya lanjut lagi. Jadi kalau di animasi mungkin ada kebagi setidaknya jadi dua gitu. Ada frame to frame, satunya itu main di keyframe. Nah, kalau frame to frame yang teman-teman banyak tahu
di kartun. Saya kan tahu animasi dari kartun, anim gitu. Yang bikinnya tuh digambar. Jadi karakternya kayak misal kartun Naruto atau yang saya tahunya anim kayak Naruto, One Piece gitu kan karakternya bagus-bagus gitu. Itu sebenarnya bikinnya kalau teman-teman pernah lihat BTS behind the scene-nya itu digambar satu persatu. Jadi per frame digambar terus key-nya dulu baru nanti digambar lagi gerakan-gerakan. Jadi kayak mirip stop motion jadinya ya mungkin. Cuman itu versi digital dan jadilah animasi gitu. Sedangkan yang kalian pelajari di After Effects itu dengan keyframe. Jadi misal tangannya dibikin, kelihatan nggak saya di situ? Tangannya dibikin gini dulu, terus habis itu ditarik keyframe bikin lagi gini. Jadi nanti ada gerakannya jadinya gini gitu. Bukan kayak satu persatu gitu. Nah, gitu. Jadi yang digarap sama Mas Hilmi ini menggunakan frame to frame ya, bukan keyframe. Jadi gambarnya akeh banget Mas ya? Ya, itu kira-kira 24 fps sih, mungkin cuman dibagi dua, bisa dialusin biar halus, kasih blur, motion blur gitu. Kayak gitu sendiri aneh Mas ya, ini layarnya ada banyak ya, misalnya kayak mata sendiri, kemudian mulut sendiri. Itu nanti masuk di cara pembuatan karakternya, nanti bakal saya jelasin lebih lanjut gitu. Nah oke, jadi untuk pembuatan karakter itu nanti bakal Mas Hilmi kasih lihat sedikit gitu teman-teman. Jadi kalau bikin animasi sebenarnya ada dua teknik Mas ya, bisa menggunakan keyframe dan frame to frame. Jadi lumayan ribet, tapi nyenengke Mas ya, bikin animasi itu kalau mengasihkan. Kalau sekedar lihat hasil finalnya terus lihat desainnya kayaknya kok mumet banget tuh. Tapi kalau bikin ya pas jadi gitu seneng kok. Nah, kan puas ya bisa dilihat puas, ya. Orang. Wah ini dari gedang saya. Ya Allah. Cuman gedang loh. Salah waktu kamu, jangan siang-siang dong kok gedang. Nah, aku tak pengen tak kick sebenarnya dari grup. Apa hiburan ini? Jangan. Hiburan ini nggak apa-apa nih. Oke, di sini ada lagi nih. Nah ini contoh lagi gitu. Ini pakai teknik apa Mas kalau yang ini Mas? Kalau ini saya sebenarnya cuma nunjukin itu sih, kayak di belakang animasi yang udah jadi itu sebenarnya ada proses sketsa dulu gitu. Oh, before after ya. Before nah, after, yang ini gitu. Prosesnya biar Mas jenengan sketsa dulu langsung ke traditional drawing gitu, traditional drawing menggunakan gambar tangan atau ini langsung digital Mas? Kalau saya biasanya karena udah biasa gambar pakai tangan, saya biasanya pakai tangan di kertas gitu. Terus kan urutannya sketsa, terus di tracing pakai Illustrator, baru habis itu bisa digerakkan lewat animasi gitu. Nah kalau yang ini saya biasa gambar di tangan, ya enggak perlu di-scan sih, di foto. Gambar di tangan. Gambar tangan. Gambar tangan aja di kertas, di foto, terus di tracing dulu lagi lewat Illustrator gitu. Jadi basicnya jenengan gambar ya, traditional drawing ya? Iya. Kemudian baru di scan. Gambar manual ya, di scan baru di tracing pakai Illustrator itu. Jadi prosesnya mulai dari kertas kemudian masuk ke digital menggunakan Adobe Illustrator, baru masuk ke Adobe. Nanti diimport, diekspor ke AI. Wih, jadi proses gitu ya teman-teman yang bisa gambar, yang jago gambar drawing, traditional drawing gitu teman-teman bisa gambar dulu, kemudian di scan baru dimasukkan ke AI untuk di-scan ulang ya Mas ya? Iya, tapi skill gambar sebenarnya nggak terlalu sih, soalnya kan sekarang udah banyak resource di internet gitu kan, karakter animasi yang udah jadi. Kalau emang udah paham bahasa dasarnya dan sebagainya gitu, tinggal ngambil di internet, dibikin sendiri gitu bisa kok. Jadi nanti masuk ke AI-nya layarnya banyak juga Mas ya? Dari satu sket yang jenengan gambar itu ya? Jadi kuncinya itu di AI-nya itu, kalau dari ilustrasi ke animasi ada di AI-nya. Sebenarnya, atau mesinnya ada nggak contoh yang masih AI gitu Mas mungkin? Nah, mungkin contoh yang paling simpel aja ya. Dari yang animasi pertama tadi yang ini, mungkin saya liatin itunya. Kita lihat proyeknya ya, sambil kita liatin Mbak Ninis mungkin bisa juga-juga itu pisangnya Mbak. Kok sambil gedang gitu? Sekolah Ninis. Dari itu snap kamera. Wih, kameramu aneh-aneh. Absurd, jangan-jangan kamu juga hasil anime. Oh tidak. Nah ini contohnya dari Mas ini. Nah, bisa lihat ya teman-teman ya. Nah ini kelihatan. Beliau gambar dewe.
Ya Mas ya. Gambarnya ya saya gambar di kertas cuman udah nggak ada di sini, udah tak hapus gambarnya. Oh ini basicnya awalnya kertas dulu baru ke sini ya. Di kertas. Oh, Kertas ya cuman buat nyari ide aja sih Mas kalau ini kan. Ini kalau karakternya kan sebenarnya dasar cuman bentuk-bentuk dasar kan, ini cuman bulat, kotak gitu. Terus ini juga square gitu. Nggak ada kayak misal aneh-aneh, rambutnya pun sebenarnya ini cuman lingkaran 2 gitu. Yang gambar di kertas itu cuman buat ide aja, ide karakternya mau bentuknya kayak apa gitu. Kalau yang kasus ini lagi, kalau di project ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya ketika di Illustrator itu dibuka itu juga bakal banyak layer ya di dalamnya ya? Iya. Itu jenengan udah di convert gitu? Ini udah tak di tracing udah jadi vektor dari gambarnya. Ini teman-teman bisa lihat kalau kuncinya nanti dari proses ilustrasi ke animasi itu di layering ini. Kalau kelihatan ya, kira-kira ini kecil-kecil tuh sebenarnya sudah tak namain per layer. Biasanya kan kalau teman-teman mungkin yang bisa desain, bikin desain kan satu layer gitu, desain semuanya masukin situ. Nah tapi buat import dari Adobe Illustrator ke After Effects itu perlu dipisah-pisah ke layer, karena nanti After Effects itu bacanya per layer, objeknya per layer. Nah betul. Jadi ini penting banget sih teman-teman, soal rename. Itu yang sering saya temukan ke teman-teman tuh nge-rename aja males gitu ya Mas. Padahal nanti sebagai animator itu wajib untuk mengasih nama gitu. Ya contoh sederhana lah, kalian ngumpulin production book aja itu nggak ada namanya gitu. VT juga nggak ada namanya, itu kan bingung. Nah kalau kalian jadi animator, kalian kerja di bidang animator gitu, di animasi, kalian nggak nge-rename kayak gini ya bubar. Karena nanti bakal diekspor lagi ke Adobe After Effects ya Mas ya. Dan di sana bacanya adalah per layer. Ketika nggak dikasih nama ya tengkelarah ya Mas ya. Tengkelarah ya wo. Nyebar berantakan. Nah ini menarik ya. Oke Mas, mungkin bisa ini ya, bisa jenengan tadi kan udah memperlihatkan beberapa contoh gitu. Nah ada lagi yang mungkin mau dilihatkan gitu Mas sebelum mulai, atau mungkin kapan gitu Mas Ilmi ini kenal dengan animasi? Ya mungkin sedikit cerita aja ya sebenarnya. Jadi mungkin kayak teman-teman udah tau lah kira-kira kartun, dari kecil kan nonton kartun gitu. Sebenarnya saya mulai tertarik kalau dulu masih Naruto gitu, walaupun sekarang lebih suka One Piece. Dulu karena suka Naruto, suka gambar-gambar, akhirnya sama orang tua disuruh masuk jurusan animasi. Cuman karena waktu itu di kota saya Wonosobo animasi itu belum terlalu bagus, akhirnya saya masuknya ke jurusan yang lebih umum, multimedia gitu, yang masih nyenggol. Nah barulah di SMK itu saya mulai difokusin oleh guru-guru di jurusan multimedia, kan luas gak cuma animasi, cuman karena mereka tahu saya pinter gambar, akhirnya disuruh ikut, alhamdulillah dapat kesempatan ikut lomba LKS animasi waktu itu. Dan walaupun cuma sampai level Jawa Tengah gitu. Sebenarnya saya udah siapin salah satu hasil LKS saya dulu di Jawa Tengah. Nah ini pas zaman sekolah Mas ya? Zaman sekolah 2015 berarti. Oh, 2015. Monggo bisa di play. Ini contohnya ya? Iya. Enggak pakai suara enggak apa-apa ya. Kelihatan, yang penting kelihatan gerakan gitu. Nah dari sini juga masuk ke pembahasan tadi soal animasi yang 2 dari frame to frame dan keyframe gitu. Waktu itu saya cuma tahu animasi, tahunya ya cuma pakai Adobe Flash, waktu itu masih Adobe Flash betul. Namanya ya, pakai Adobe Flash gitu. Jadi saya mikirnya wah animasi sama aja nih kayak stop motion gitu. Udah ini pakai Adobe Flash Mas, sorry. Pakai Adobe Flash. Pakai Adobe Flash. Adobe Flash. Paling masukin musik di Premiere gitu. Masih CS3 waktu itu. CS3 sekarang udah. Jadi waktu itu ya tahunya cuman kayak, saya anggap animasi itu kayak motion grafis aja gitu. Motion grafis kayak stop motion aja kan, tinggal gambar terus kayak ngeblak lagi, diubah dikit gitu. Padahal ternyata lumayan susah dan ada tekniknya juga gitu. Baru setelah itu saya diajarin teman saya, kalau teman-teman merhatiin sebenarnya di sini ada kayak lampunya kelap-kelip. Nah itu saya baru diajarin teman saya After Effects gitu. Baru di situ saya kenal keyframe gitu. Oh itu lampunya dicampur sama After Effects ya. Oh jadi ini kolaborasi antara Adobe Flash dengan Adobe After Effects ya? Kelap-kelip ya. Oke. Oh ini menarik ya, ini SMA sih so gawe animasi kayak gini. Nah, sebenarnya saya iseng bikin animasi itu malah SD Mas. Suka SD? SD kan ada
ekstra TIK dulu. TIK cuman pelajarannya ya Microsoft Word, Excel, ada dikit Corel waktu itu, Corel Draw kan. Nah, cuman saya orangnya karena iseng aja, lainnya pada belajar Corel itu saya lihat ada aplikasi namanya Corel Raff gitu ya. Itu kan mirip-mirip kayak Paint cuman bisa dibikin GIF gitu. Dari situ kayaknya mulai agak kelihatan tertarik lah gitu. Kebetulan yang ngajar juga saya sendiri makanya. Gitu. Jadi diarahin dari gitu. SD wis dolanan animasi. SD. Ya. Wah, aku SD saya habis sekali, Mas. Oke, kemudian Mas Ilmi di kuliahnya Mas itu fokus animasinya di apa? Motion graphic atau animasi real gitu? Kan beda ya kalau motion graphic itu dia enggak 24 frame gitu per detik gitu. Kalau di kuliah saya waktu itu mulai benar-benar fokus animasi setelah ada mata kuliah animasi yang kebetulan juga yang ngajar waktu itu Mas Anggi. Baru waktu itu saya masih seringnya desain kan bukan animasi, terus diingetin kembali sama After Effects sama mata kuliah itu akhirnya kayaknya tertarik juga lihat-lihat kreator-kreator di Instagram gitu tentang animasi. Dan karena saya bisanya gambar akhirnya saya fokus di motion graphic yang lebih ke animasi karakter sih Mas. Karakter gitu. Ya. Bukan kayak yang animasi tipografi atau apa gitu, lebih ke animasi karakter gitu. Sampai sekarang. Oke Mas, jadi sampai sekarang fokusnya ada di karakter ya. Oke Mas, saya mau nanya dong tentang, ini ada pertanyaan. Apa sih Mas bedanya ilustrasi biasa dengan ilustrasi animasi gitu? Mungkin bedanya sebenarnya kalau dalam bentuk ilustrator masih sama kan ilustrasi biasa. Cuman biasanya dalam penggunaannya itu langsung saya kasih contoh aja. Ya mungkin bisa teman-teman bisa lihat. Kalau ini kan ilustrasi biasa gitu. Jadi bukan untuk animasi. Biasanya dibuat itu bisa lebih detail kreatornya kalau mau bikin ilustrasi biasa. Karena dia nggak mikir mau digerakin, mau dipisahin per layer gitu kan. Jadi lebih detail. Dan ilustrasi biasa itu pesannya disampaikannya langsung gitu, bentuk gambar kan. Jadi nggak kayak video nggak ada suaranya atau apa gitu. Jadi biasanya elemen tambahannya seperti teks gitu, seperti di infografis ini. Sedangkan kalau untuk animasi itu biasanya karena orang itu mau bikin animasi harus dipisah player dan nanti mau digerakin lagi di After Effects, ini orang bikinnya nggak terlalu detail seperti sama ada kecil-kecil kayak gini gitu. Karena zaman sekarang juga yang agak lagi happen kan flat karakter gitu. Jadi itu lebih gampang dianimasiin. Misal kayak animasi kepencet. Animasi ini kan nggak dibagi menjadi beberapa scene gitu, nggak cuma satu ilustrasi, ini 1, 2 gitu. Dan itu biasanya perlu voice over juga untuk menjelaskan sebuah animasi itu. Jadi bedanya mungkin pertama animasi untuk ilustrasi untuk animasi itu dibuat biasanya lebih simpel gitu, enggak sedetail ilustrasi biasa. Yang kedua untuk animasi biasanya pesannya disampaikan dengan beberapa scene ilustrasi gitu, tidak dalam satu ilustrasi. Beda kalau ilustrasi biasa itu pesannya disampaikan dalam ilustrasi itu gitu, ditambah elemen-elemennya. Jadi kalau yang animasi seperti ini lebih simpel Mas ya? Biasanya lebih simpel, tapi walaupun kadang ada beberapa studio yang memang mungkin lebih punya SDM yang banyak dan pintar gitu, bisa bikin animasi yang bagus-bagus gitu. Oke Mas, jadi sebenarnya karakter kita tuh hampir sama ya, kita mainnya di motion graphic gitu ya. Saya juga di Instagram juga nguploadnya tentang, coba Mas mungkin bisa lihat gitu. Kita mungkin bisa, biar teman-teman ngerti gitu, sebenarnya untuk pekerjaan bidang animasi itu nggak seribet yang dipikir kayak kita juga bisa main, kita mainnya di motion graphic, itu bisa kita kerjain sendiri gitu, tanpa harus bantuan orang banyak. Nah, saya kayak gini, aku juga iseng sebenarnya, sama kayak Mas Hilmi. Coba Mas yang saya kayak gini. Ini kan sebenarnya saya cuma ngambil karena saya nggak bisa gambar gitu ya. Jadi karena saya nggak bisa gambar, saya ngambil dari free pick ya. Dari free pick kemudian saya pisah-pisah sendiri gitu. Atau mungkin yang saya kerjasama dengan orang gambar itu yang Devo ya, yang Devo itu ada nggak sih? Nah ini itu Devo di Hightext itu kayaknya ada. Atau yang mode tipografi itu juga teman-teman sebenarnya bisa main. Nah ini Devo. Kalau ini saya gambarnya, ternyata tak upload di post.
Nah kalau kayak gini saya mainnya juga ini sih, main layar dan saya gambar. Jadi orang lain gambar, kemudian jadi ini gambarnya sebenarnya cuma poster mas, satu flat aja saya dikasih sama teman-teman Devo gitu, satu flat, kemudian gue terserah mau ngapain gitu. Ya akhirnya ya udah saya untuk tidak saya potongin sendiri, kemudian ya udah saya mainin pakai kamera. Kan basicnya sebenarnya sama ya mas ya. Ketika kita ngomongin animasi ki basicnya podo gitu. Kita ketika mentokoh animasi saya nggak bisa gambarnya kayak Mas Hilmi, ya udah motongin gambar yang udah ada aja gitu. Itu sebenarnya bisa juga dimainkan gitu mas ya. Iya bisa. Jadi nggak seribet yang teman-teman bayangkan. Jadi semoga sih setelah ini teman-teman aku asik ya animasi gitu ternyata. Jadi habis ini sodolanan. Nah kemudian saya mau nanya lagi mas tentang ini mas, pembuatan ilustrasi untuk animasi mas itu mas prosesnya sebenarnya gitu. Yang Mas Hilmi sendiri pernah dilakoni kan? Kalau saya sebenarnya kalau seperti produksi gitu hampir sama ya sebenarnya, cuman kalau khusus bab yang kita bahas kan ilustrasi buat animasi gitu. Nah itu awalnya sih biasa dari naskah, kemudian storyboard gitu. Nah ini pentingnya storyboard itu karena ilustrasi yang untuk animasi itu tidak bisa tersampaikan pesannya kalau enggak dari beberapa scene yang ditambah dengan voice over dan musik dan sebagainya gitu. Nah mungkin saya langsung kasih contoh aja. Waktu animasi yang saya garap baru-baru ini naskahnya mas ya? Contoh naskahnya aja yang sudah saya pisah jadi beberapa scene gitu. Ini naskahnya bentuknya narasinya. Terus saya waktu itu bikin storyboard langsung pakai pen tablet aja orek-orek. Cuman udah saya hapus sayangnya. Sekarang ilustrasinya udah jadi. Nah ini. Mas naskahnya itu sama naskah film sama nggak sih mas? Sebenarnya sama, cuman mungkin karena saya yang waktu itu itu kan salah satu tugas ini tugas karya tulis terus suruh bikin skripsi. Jadi mbaknya yang klien saya itu cuma ngirim karya tulisnya aja gitu. Jadi saya terpaksa ya saya bikin narasinya aja. Jadi scene-nya saya bagi dari narasi-narasi itu. Ini tugas skripsi mas? Skripsi tugas akhir gitu ya? Skripsi teman saya terus entah kenapa disuruh bikin animasi gitu. Jadi lumayan ya kalau kita bisa motion itu bisa nggarap ke tugas-tugas akhir orang lain juga gitu. Kan lumayan dari duit cuy. Animasi salah satu skill yang belum semua orang bisa, semua orang bisa gitu. Mas saya sepakat mas, kita ngomongin skill ya. Saya pernah membaca itu skill yang salah satu skill yang harus dimiliki teman-teman untuk hidup terutama di freelance itu salah satunya adalah animasi. Bedanya motion graphic. Karena itu basic banget dan hampir semuanya membutuhkan itu gitu. Dan kan lumayan ya tadi duit. Jadi sumber penghasilan kedua gitu. Nah kan lumayan. Nah ini apanya mas? Breakdown dari skripnya tadi saya bagi dengan durasi dan sebagainya gitu. Mungkin bisa di zoom mas biar lebih kelihatan. Jadi perlu banget sebenarnya storyboard soalnya kan nanti waktu kita udah masuk AI kan kita udah susah nentuin durasinya berapa gitu. Jadi kalau ada storyboard enak, misal detik berapa animasinya yang ditunjukin ini gitu. Dari storyboard ini saya bikin dulu semuanya ilustrasinya dulu di Illustrator. Masalah mau nanti dimasukin ke AI, gampang nanti dipisah-pisah per layernya. Nanti saya jelasin lagi. Ini beberapa scene-nya. Di sini juga ada karakternya yang dimana nanti khusus untuk karakter itu nanti ada beberapa prosedur-prosedur lagi gitu. Soalnya beda karakter-karakter sama cuman animasiin logo-logo kayak gini gitu. Apa itu mas? Soalnya prosedurnya? Karakter itu bukan prosedur sih kayak apa ya, tips-tips khusus buat animasi karakter lah gitu. Oke, apa itu? Nah karakter kan bentuknya apa ya, humanoid gitu kan, mana kayak manusia, jadi pergerakannya juga berdasarkan kayak sendi-sendi kita gitu. Kayak misal di sini kan gerakannya kayak gini. Jadi nanti dibalik ke contoh tadi, kalau untuk animasi karakter itu di tiap sendi dikasih kayak semacam lingkaran gitu. Nah kelihatan nggak kira-kira? Nah dikasih lingkaran. Jadi nanti waktu di After Effects ada namanya teknik rigging. Rigging itu bikin kerangka lah gitu. Bikin kerangka. Nanti setelah ini diimport ke After Effects, ini nanti riggingnya dikasih pusatnya di sini agar gerakannya itu kayak siku gitu kan, kelihatan kayak siku gitu. Jadi basicnya wayang ya, karena kan sebenarnya animasi kayak itu wayang, basicnya wayang kan. Wayang itu adalah animasi. Kan animasi itu benda mati yang digerakkan. Jadi nggak harus mediumnya film gitu. Wayang itu juga animasi. Oke, jadi ini prosedur gawe karakternya Mas ya? Karakternya. Yang pertama sih bagian badan itu harus dipisah sesuai
yang mau kita gerakin gitu. Kayak semisal di animasi saya tadi kan ini kakinya nggak kelihatan, terus mungkin badannya juga nggak mau gerak-gerak, cuman mau gerakin tangan sama kepala gitu. Jadi saya bikinnya nanti badan jadi satu sama mungkin kerudung ini, baru lengan atas sendiri, lengan bawah sendiri gitu, dan kepala ini sendiri gitu. Nanti bikinnya kayak gitu. Kecuali kalau mau bikin yang full body kayak ini berarti benar-benar harus dipisah. Mungkin kalau mau lihat pembagiannya kayak gitu. Nah, mungkin Mas ini bisa langsung ngasih lihat ini Mas, mungkin step by stepnya untuk bikin sebuah karakter gitu Mas di AI. Jadi mungkin ini sambil jelasin ini. Jadi pembagiannya kayak gini, kepala mungkin, terus ada lengan kanan atas, lengan kanan bawah, terus paha kanan. Ini layarnya udah saya sesuaiin urutannya. Kanan baru badan gitu. Nanti semuanya pergerakannya bertumbuh ke badan kan. Baru lengan kiri gitu. Sambil buka. Ini untuk ekspornya. Iya, nah, enaknya bukan iklan ya sebenarnya, karena animasi ini enaknya pakai produk dari Adobe ya. Iya. Seperti Illustrator dan After Effects, karena keunggulannya itu tersinkronasi gitu, dua aplikasi itu. Sampai ke dan Premiere aplikasi juga lain gitu. Ya, aplikasi lain juga. Ke Audition. Nggak perlu. Kalau dulu waktu saya belum tahu, saya pakainya masih Corel Draw kan dulu. Jadi saya ekspor kepalanya, saya ekspor PNG gitu, tangannya PNG gitu. Iya, satu-satu. Waktu saya belum tahu soalnya, masih awal-awal belajar. Sekarang sebenarnya udah enak, jadi file ini di save, tinggal masukkan ke After Effects langsung bisa nanti. Betul, enaknya kayak gitu. Mas, tapi bisa nggak sih Mas, misalnya kita dari Adobe Illustrator 2017 gitu. Illustratornya 2019, kemudian AI-nya 2017. Itu kan downgrade tuh. Itu bisa nggak sih tepan di-explore? Kalau setahu saya pernah nyoba itu harus sama atau lebih rendah mungkin. Jadi kalau misal After Effects-nya 2017, nanti harus diekspor ke CC, kan kayaknya Adobe yang baru-baru ada CC Legacy, kayak Legacy format itu buat semua CC itu harus di save as seperti itu mungkin. Kalau bisa disamakan gitu. Mungkin teman-teman bisa ditunjukkan ini Mas, proses mulai dari AI ke After Effects-nya. Jadi setelah dipisah-pisah seperti ini kan udah per layer, baru nanti di save aja. Jadi nggak perlu diekspor satu-satu ya? Nggak perlu diekspor satu-satu tangan sendiri gitu. Nanti kayak Corel tadi ya? Effect-nya otomatis ya. Misal save as-nya dalam bentuk apa Mas formatnya? AI aja biasa. Oh, tetap AI. Cuman misal saya save as dulu biar tahu settingannya. Nge-save misal tahu lah ya, kayak di Word biasa gitu, save. Yang penting sebenarnya di sini create PDF compatible file. Itu. Soalnya nanti di After Effects pernah saya kan biasanya kalau ngedit desain yang berat kan ini nggak dicentang, ini sama ini biar filenya kecil. Ternyata kalau kompres gitu. Ya kalau misal desain yang berat-berat buat foto dan sebagainya. Cuman kalau animasi yang mau dibaca di After Effects ini ternyata create PDF ini harus dicentang, kalau nggak kebaca. Kalau nggak di checklist kenapa Mas? Nanti kayak error gitu di After Effects-nya. Gitu. Ada semacam peringatan gitu. Jadi penting ya teman-teman untuk yang udah bisa gambar kemudian mau di save as, nggak sembarang save as ya, tapi harus di checklist dulu di bagian create PDF-nya. Biasanya settingan dasarnya terchecklist sih, cuman kadang penting juga di untuk dicek ulang. Terus cara importnya gampang sih, tinggal masih biasa ya? Di drag, ditarik saja. Misal ini kan tadi filenya ini, ditarik aja ke tampilan dasar, insya Allah kayak gitu ya. Tampilan dasar ditarik ke sini gitu. Copy. Terus settingannya biasanya bisa langsung ke bentuk komposisi. Kalau After Effects kan kayaknya komposisi gitu kan. Mirip kayak sequence gitu, walaupun beda. Tapi kalau saya biasanya kalau langsung komposisi kadang error. Entah mungkin karena laptop saya atau AI gitu. Cuman mending kita merge layer dulu. Jadi bedanya merge layer sama komposisi, nanti kalau merge layers itu langsung jadi satu gambar gitu. Tapi nanti bisa dipecah kok. Langsung saja tanpa perlu diubah sebenarnya tadi. Nah, ini kan udah masuk, cuman jadinya AI ya. Iya, cuman kayak satu gambar aja kalau misal ditarik ke bikin komposisi. Bikin komposisi baru ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, mungkin udah tahu kan Mas berarti. Bikin komposisi.
Ya mungkin kurang bisa ditambahin segini. kalau Mas Hilmi mau menambahkan di sini. Saya biasanya Tapi rata-rata kita menggunakan standarnya 24 gitu, ya. Minimal 24 fps. Jadi teman-teman fps itu semuanya pasti sudah tahu lah frame per second. Karena gerak kamera menangkap gambar itu rata-rata 24 ke atas. Jadi semakin gede fps-nya itu biasanya gambarnya juga semakin banyak. Di kamera-kamera yang dia fps-nya tinggi itu pasti mahal dan ketika di slow motion dia gambarnya lebih detail. Karena satu detik itu dia menangkap 24 gambar sebenarnya. Jadi ketika di bawah dari 24 ya gambarnya pasti patah-patah. Iya, patah-patah. Cuman beberapa jenis mungkin orang yang udah paham animasi juga ada yang sengaja dipatah-patahin gitu karena mungkin buat efek animasinya gitu. Kalau teman-teman tahu Spider-Man Into the Spider-Verse itu emang sengaja tekniknya agak patah-patah gitu. Jadi akhirnya kembali lagi ke karakter toh. Iya. Cuman standarnya mungkin emang 24 25 gitu. Dan kalau resolusi udah biasa standar. Ceritanya mau diupload ke IG segini, ngikutin ilustrasi yang kita bikin tadi di sini. 1080 kali 1080. Oh itu square ya? Iya. Kayak di Instagram kan. Ini misal, nah file kita tadi ini kalau langsung ini masih satu file gitu. Nah satu gambar itu belum bisa diubah-ubah gitu. Nah caranya untuk mengubah-ubah tinggal di sini, di project, diklik kanan, terus replace footage. Ini masih di sini. Replace footage with layered comp ini. Nanti After Effects akan otomatis bikin komposisi dari file Illustrator kita tadi. Ini sebenarnya udah satu komposisi, kalau nggak perlu bikin baru lagi. Kita buka coba. Nah, jadinya kayak gini. Jadi semuanya langsung masuk ke situ Mas ya? Iya. Nah sebenarnya di sini filenya masih file kayak file bersumber dari AI. Nah tapi kalau misal teman-teman mau edit-edit lagi di After Effects bisa di-convert bentuk vektor gitu. Oke. Nah, kalau di sini kan di zoom masih pecah gitu, di-convert bentuk vektor. Jadi vektornya biar nggak pecah ya? Iya. Biar prosesnya lebih gede. Lebih gampang diedit-edit lagi di After Effects gitu, dimanipulasi lagi. Soalnya ini kan masih importan dari AI gitu. Nah, tips yang lain tuh waktu bikin ilustrasi buat animasi juga kalau misal kita masukin teks itu lebih enak teksnya dibikin pakai After Effects aja gitu. Ya, jangan di Illustrator, soalnya kalau di After Effects nanti teksnya kan ya format teks di After Effects bisa dimanipulasi lebih lanjut kan gitu. Kedua, kalau kita pakai ilustrasi yang pakai gradasi gitu. Kalau di sini mungkin kebaca waktu ini, cuman nanti waktu di convert to vektor nanti bakal jadi abu-abu hilang gitu karena nggak kebaca gradiennya. Mending di sini terus pakai, kalau saya biasanya pakai gradient ramp gitu nanti. Nanti bisa dilihat. Tapi bisa nggak sih Mas nggak bikin karakternya di AI langsung gitu? Sebenarnya bisa, cuman karena AI sebenarnya fungsinya buat menggerakkan, After Effects untuk menggerakkan gitu kan, karena mungkin fungsi-fungsi ilustrasinya kurang nggak sebagus di Illustrator kan gitu. Jadi diusahakan ketika mau jadi animator ya menguasai AI lah minimal ya, setidaknya gitu. Melepas layernya ya. Nah nanti sebenarnya kalau memang udah biasa langsung di AI bisa aja sebenarnya pakai ini langsung cuman agak susah karena emang fungsinya gitu kan ini buat ilustrasi, buat animasi gitu, buat After Effects, dan untuk bikin ilustrasi itu lebih gampang di Illustrator gitu. Ben Adobe payu kabeh Mas. Iya, ben Adobe. Sengaja sebenarnya itu kayaknya sebuah. Oke, mungkin Mas ini bisa ngasih contoh Mas menggerakkan. Jadi ini satu-satu ya, benar-benar satu-satu itu ada berapa layer Mas? 10 layer ya? Sekitar ya 10 layer. Dan itu tangannya juga nggak terpisah ya? Itu belum dipisah juga antara. Iya. Sebenarnya kalau mau detail lagi bisa dipisah lagi. Kepalanya dipisah lagi. Kalau mau lebih detail lagi jari-jarinya gitu. Iya, jadi semakin banyak layernya. Itu kepalanya udah dipisah Mas? Atau kepalanya udah gabung? Kepalanya karena saya nggak ada niatan untuk bikin matanya kedip atau apa gitu, saya jadiin satu semua. Jadi kalau pengen kedip gitu, harus layernya satu-satu. Nanti layer mata bikin lagi gitu. Mantap. Jadi untuk kepala aja kita bisa breakdown ya, itu alis satu layer, mata satu, mulut, rambut, telinga. Gitu kan, ya, telinga. Bagian kepala aja ada banyak banget cuy. Tapi ini karena Mas Hilmi pengen mencontohkannya adalah yang lebih ke simple gitu. Sebenarnya
proses selanjutnya di sini kan rigging, bikin kerangka animasi. Nah, gitu. rigging gimana Mas? Coba Mas. Rigging itu ada yang pakai plugin gitu, ada plugin mungkin ada beberapa yang cuma kayak Duik gitu. Cuman saya sejauh ini masih pakai manual. Pakai yang ada juga gratisan fitur dari situ ya. Kalau saya manual pakai parenting di sini gitu. Gimana Mas? Coba mungkin bisa mencontohkan. Mungkin yang kalau misal riggingnya manual nggak perlu plugin atau apa, langsung yang pertama perlu dilakuin adalah misal objek kepala kita mengubah anchor point ini. Jadi apa ya? Poros anchor point itu ya. yang bagian tengah bulat itu ya. Bagian tengah bulat ini. Ya, dia sebenarnya ada sumbu X, Y, Z-nya. Itu. Pura-puranya ya sendinya kepala di mana di leher gitu. Jadi kita pakai tool ini shortcutnya Y. Kan di sini kelihatan anchor point-nya di sini. Atau mungkin background-nya bisa bisa digelapkan. Di sini mungkin kelihatan ya teman-teman. Kelihatan. Dibedah ke leher gitu. Ke porosnya di leher, karena kepala porosnya di leher gitu. Jadi itu satu persatu gitu. Mungkin teman-teman mikirnya lumayan ribet, cuman kalau emang teman-teman niat bikin animasi kan nanti satu karakter ini bisa dipakai ke berbagai animasi berkali-kali gitu. Jadi kalau saya udah bikin ini buat sekali, nanti saya mau bikin pakai karakter ini lagi nggak perlu bikin-bikin lagi. Betul. Tinggal di edit aja gerakannya gitu. Jadi anchor point ini disesuaikan di awal dulu ya Mas, sebelum jenengan bikin keyframe ya. Sebelum bikin kerangkanya itu ya. Nanti. Mungkin bagian atas dulu aja Mas. Bagian atas dulu aja kan. Kepala dasnya sama tangan. Tangan mungkin di porosnya sini. Ini bisa teman-teman sambil cek kalau misal anchor point-nya udah dipindah ke sini, kalau di mainnya rotasi nanti bisa berubah angkanya. Gitu. Dasi gundung. Ini di sekitar Mas, mungkin bisa diperlihatkan ke teman-teman antar anchor point-nya di leher sama anchor point-nya di posisi lain. Bedanya apa sih Mas? Coba. Mungkin biar kelihatan. Oh, biar kelihatan. Kan kalau tadi di leher kan jadi geraknya natural gitu ya. Coba misalnya anchor point-nya di mata gitu Mas. Oh ya. Jadi anchor point itu kayak apa ya? Poros mungkin ya, poros gitu. Kalau misal anchor point-nya di sisi lain, misal di mata gitu, porosnya jadi di sini, di mata ini. Kalau misal coba digerakin gitu. Nah, jadi beda ya. Teman-teman nanti bisa membedakan fungsi dari anchor point. Itu bisa dipindah lagi Mas ke bagian rambut atas misalnya. Di rambut atas saja ya. Nah, itu geraknya beda lagi. Nah, jadi hati-hati ketika mau meletakkan anchor point ya. Itu yang paling pertama dilakukan. Karena mungkin di Sirayu gerak suka rambutnya. Tengeng. Jadi tolong hati-hati. Dan anchor point harus diletakkan sebelum bikin keyframe ya. Untuk riggingnya. Oke. Dan mungkin tangan, kepala. Ini sebenarnya file ini perlu di-convert ke vektor dulu. Soalnya kan tadi kan saya bilang harus ada lingkaran di sini buat porosnya nanti. Lingkaran ini. Nah itu anchor point-nya tuh harus sebenarnya sebaiknya pas di tengah-tengah lingkaran ini biar waktu seperti siku tadi nanti bentuknya aja nggak aneh-aneh gitu. Gimana itu Mas caranya? Misal anchor point-nya ini asal gitu kan, walaupun udah di posisi yang benar cuman asal. Misal di sini agak matching dikit, tapi nanti waktu digerakkan jadinya tangannya agak patah gitu ya kayak gini, agak ada semacam ini. Gitu. Ada kecacatan di situ ya. Kecacatan gitu. Nah biar plek di tengah kan ya? Mana kita convert semuanya, seleksi terus diklik kanan ini create shapes from vector layer. Nah, ini bedanya kalau ini file vektor di After Effects itu ada bintangnya kayak gini ya. Sementara kalau dari AI masih ada kayak logo AI-nya gini. Ini kita enggak perlu, kita hapus saja. Oh, jadi yang AI kita hilangkan ya? Kita hapus saja enggak apa-apa. Oke. Misal ini kan warnanya beda biar cepat klik kanan aja sebagai logo. Nah, gitu. Wah, mantap. Jadi ini udah. Jadi kelihatan kalau udah bentuknya AI kan kelihatan bentuk-bentuknya yang saya bikin ini kayak gini gitu. Nah, waktu di tangan ini nanti kan kelihatan lingkaran yang saya bikin tadi gitu. Terus sambil mindah ininya sambil dipencet kontrol nanti otomatis akan
ngarahin ke tengah gitu. Nah nih, kalau nggak pakai kontrol kan kadang geser-geser ya? Iya, pakai komen atau kontrol kalau yang pakai. Iya, kalau di pakainya komen ya. Nah gitu. Oke. Jadi diusahakan dia anchor point-nya di tengah Mas ya, karena dia sebagai poros kan. Oke. Nah. Ini harus ke semua objeknya. Dan ini di sini juga benar-benar benar-benar ketahuan pentingnya nge-rename layer itu. Soalnya kalau nggak di-rename, nanti kalian teman-teman bakal bingung soalnya After Effects kan mainnya di layer-layer sini gitu. Bunuh diri ya. Yang tangan yang mana ngecekin satu-satu kayak gini kan susah juga. Ini baru 10 layer ya? Baru 10 layer. Satu layer nggak dikasih nama. Baru satu karakter, kalau karakternya beda-beda pusing lagi nanti. Rampung proyeknya. Misalkan di tengah. Dan badan juga. Badan kira-kira kan di pinggul ini ya mungkin. Badan. Kaki. Udah tinggal kaki. Paha. Nah, ini udah semua ya teman-teman, udah dipasin semua ya? anggotanya udah dipasin situ. Kemudian langkah selanjutnya itu di parenting. Kalau di sini ikratnya itu di apa? Di parenting, di orang tua jadi. Istilahnya kayak gitu ya, di orang tua kan. Disambung-sambungkan sebenarnya. Jadi parenting ini misal kepala kan kita gerakannya kepala ngikut badan kita ya gitu. Kalau kita anggap sebagai parent tuh yang kayak manusia, ini ya Mas, gitu. Obat nyamuk itu ya. Bener-bener gitu. Iya, yang kayak gini, bener kayak obat nyamuk gini. Kita tarik misal kepala kan ngikutnya ke badan. Jadi nanti kita lihat kalau kepala di parentnya ke badan. Jadi nanti kalau kita ubah badan yang layer badan ini nanti otomatis kepalanya akan ikut. Gitu. Nah, jadi di parenting sesuai bagian-bagian tubuh karakter. Misal kayak lengan kiri bawah ini kan parentnya nyambungnya ke lengan atas, bukan ke badan gitu kan, nah, kayak gitu. Terus baru yang lengan atas baru nyambungnya ke badan kayak gitu, dibanding gitu. Ini cara rigging yang sebenarnya lumayan ribet, cuman tidak perlu plugin gitu. Iya betul. Kemarin saya coba soalnya salah satu plugin yang terkenal Duik itu bahkan di Mac pun lumayan berat gitu, apalagi kalau yang berbayar Mas ya. Kalau Duik itu gratis. Ada beberapa yang berbayar mungkin lebih gampang lagi ngatur-ngaturnya gitu. Lebih ringan ya. Tapi pas bayar berarti abot. Saya abot bayar. Dan lengan atas ke badan. Lengan bawah ke lengan atas. Terus paha ke badan. Terus betis ini ke paha. Jadi satu layer itu bisa digunakan untuk banyak parent juga Mas ya? Iya. Nggak harus satu ya? Nanti pusatnya kan di badan karakter ini, pusat posisi karakternya. Jadi yang belum berarti paha, betis kiri ke. Nah ini sebenarnya udah saling nyambung antar anggota badannya gitu. Tinggal kita ngubah-ubah posenya pakai rotasi kalau di sini mainnya. Ya karena dia nggak pengen maju mundur ya. Ya mungkin kita pengen ngelambai-lambain tangannya aja. Kita tinggal dipencet rotasi, terus diubah gini misal. Tangannya biasa aja. Tapi time indikatornya itu mempengaruhi nggak sih Mas? Current time indikator itu? Iya.
Mana time indicator ini ya? Ya, current time indicator yang garis biru itu. Nah itu. Itu kan disesuaikan dengan durasi. Ya kalau waktu kita belum mulai menggerakkan karakter ini nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Cuman waktu kita udah mulai menggerakkan karakter pakai keyframe gitu itu kan baru berubah nanti. Sangat penting ya. Jadi sebelum kita mulai mending kita atur dulu karakternya mau bentuknya gerakan awalnya seperti apa gitu. Misalnya. Terus kita anggap aja karakternya mau lambai-lambai gitu kan. Jadi agak melambai dia Mas. Temannya di rotasi nanti. Oke. Gitu. Jadi itu baru natural ya. Jadi kalau misalnya tangan kiri ke belakang ya tangan kanan ke depan itu. Ketika jalan. Iya, jangan tangan kiri ke belakang, tangan kanan ke belakang semua ya. Kita itu pakainya apa ya? Pakai di apa bahasanya? Dinalar aja kira-kira kalau bentuk gerakan manusia gimana gitu. Imajinasinya juga harus masuk akal gitu. Jalan kok tangannya ke kiri semua, ke belakang semua. Ya. Nanti kelebihannya pakai plugin itu mungkin tampilannya seenggaknya kayak gini nanti. Nah kayak gini nih. Kelihatan langsung ya. Jadi kalau plugin tuh kayak otomatis kita tinggal ngarah-ngarahin, kelihatan gerakannya otomatis. Kalau kita gerakin tangan nanti tangan atas ikut ketarik gitu. Kayak kita main wayang gitu kalau pakai plugin. Sini juga kelihatan gimana karakter yang kayak gini cuma satu pisahnya berapa layer ini kan. Tadi saya cuma 10. Wah, akeh banget tuh ya. Kalau mau karakternya mau detail kayak gini, makanya saya bilang biasanya karakter animasi itu lebih simple gitu. Wow. Terus jadinya seperti apa Mas? Kalau ini baru gerakan awalnya gitu. Misal kita pengen tangan ini lambai-lambai, ini gerakan yang dasar aja ya biar basic. Nah kalau misal mau yang kayak lari tadi lumayan lama bikinnya. Rampung sesok. Yang kita kan anggap tangan ini mau lambai-lambai gitu. Nah, misalnya kita pakainya, mungkin teman-teman udah bisa ya keyframe gitu. Misal tangan ini dulu agak naik, kita bikin aktifin keyframe-nya agak naik gini. Nah, baru setelah dia di sini udah mulai kelihatan sebenarnya mungkin. Nah itu tangannya udah gerakan, tangan udah gerak. Terus setelah ini jadi keyframe satu-satu Mas ya? Iya satu-satu. Kelihatannya nanti kalau udah benar kok pusing banget, padahal kita sebenarnya ngerjainnya satu-satu, jadi nggak terlalu pusing sebenarnya. Gitu. Jadi dia bagian atas sendiri, bawah sendiri. Kekurangannya, nah ini ya kepencet sama pahanya. Kekurangannya kalau plugin manual kayak gini. Jadi namanya bukan plugin kalau gitu. Plugin. Oke. Nah ini baru. Wah kayak Mas. Emang butuh kesabaran ya. Berulang ya. Jadi menikah dengan animator ya Mas. Karena orangnya sabar-sabar. Saingannya programmer. Oh iya, saingannya programmer. Programmer boleh sabar mereka. Sabar. Oke. Ini baru tangan kiri ya, baru tangan kiri aja dah. Misal mau lihat yang tadi mana di Instagram tadi ya Kak? Ini. Sudah semuanya itu. Kalau tadi berarti saya sesuaikan sama itu run cycle, dengan ada kayak run cycle animation gitu. Pinterest. Nah itu saya posisinya saya sesuaikan satu-satu, tapi frame to frame seperti ini gitu. Nah kalau gini contoh animasi yang frame to frame, jadi digambar satu persatu seperti ini. Ini 25 gambar ya? Iya. Per detik ya? Gambar per detik. Kalau benar-benar mau 25 fps ya 25 benar 1 detik 25 gambar gitu. Cuman makanya kalau animasi seperti ini benar-benar butuh banyak orang sih. Iya betul-betul. Dan dia divisinya juga masing-masing ya. Bahkan colorisnya juga sendiri.
Kalau yang tadi jadi hasil akhirnya seperti apa Mas? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Ya, ini baru tangan yang melambai-lambai doang. Jadi nanti kemungkinan besar jadinya kayak yang sepak bola tadi ya? Iya, kemungkinan besar. Kalau dibikin run cycle gitu kan, misal kakinya ini, mungkin biar enak pakai rotation tool aja langsung bisa. Ini karena kita udah parenting tadi, jadi kan agak enak gitu kan gerakan-gerakannya. Nah, gitu. Jadi kalau emang mau gerakin semuanya, tiap layer kita harus dibikin keyframe-nya. Itu yang secara manual gitu. Kalau plugin saya sebenarnya belum pernah nyoba juga, itu lumayan mempermudah nanti. Tapi mending dari awal belajarnya itu manual dulu sih Mas daripada. Ya, jadi lebih paham gitu. Iya kan, betul, ya. sudah memahami basicnya dulu gitu. Kalau soal plugin kan ketika berjalannya waktu ya. Kalau tiba-tiba langsung plugin ki manja sih gitu, udah nggak memahami basicnya juga. Oke, jadi ini hasilnya kayak yang tadi itu ya. Cuma beda karakter, hasilnya kayak yang sepak bola seperti ini. Wih, menarik ya. Jadi tadi animator ki seneng. Jadi Mas Jimmy udah berapa tahun Mas hitungannya? Masih SD itu ya. Dari SD dihitung ya. Dari SD. Berapa tahun? Dan saya fokus di motion graphic itu sebagai profesional ya semenjak mau selesai S1 gitu. 2012 itu udah mulai main ke motion graphic. Sebelum ngajar itu udah fokus di situ. Oke, ini salah satu contohnya Mas ya. Nah, teman-teman jadi kalau misalnya tadi dengan semua yang pengen ilustrasi yang mulai dari gambar ya udah kuasai tradisional, kemudian kuasai juga Adobe Illustrator sampai ke Adobe After Effects. Tapi ketika nggak bisa gambar ya udah ngambil gambar yang ada aja. Salah satunya dari Freepik Mas ya, yang menyediakan gratis ya. Gratis. Apa aja Mas kira-kira yang bisa untuk referensi teman-teman? Kalau yang resources design itu ada Freepik, ada Factizy gitu. Cuman kalau emang mau main animasi karakter main di kata kuncinya gitu, misal karakter animation gitu. Jadi nanti biasanya kalau di Freepik cari karakter animation nanti keluarnya yang udah kepisah-pisah. Coba Mas, mungkin bisa dikasih contoh biar teman-teman nanti bisa nyari Gusinau. Jadi Freepik itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Freepik yang gratis pun nggak ada salahnya kan ngambil dari Freepik, soalnya memang gratis dan tersedia buat personal use gitu. Jadi nggak masalah juga. Yang penting teman-teman cuma tinggal itu kok mention design by Freepik. Mungkin kalau mau upload IG taruh di caption gitu. Kalau enggak ya di custom aja gitu Mas ya. Warnanya diganti. Diganti gitu juga apa-apa. Dan sebagainya. Ini yang Freepik ya. Jadi nyarinya di keyword nih. Di karakter. Dan diusahakan nyari yang Illustrator. Informannya AI. Atau yang PNG ya. Biasanya kalau Freepik kan IPS kalau AI gitu. Oh, IPS sama AI. Biasanya kalau di Freepik ini apa ya, compatible kok sama Illustrator gitu. Corel juga kayaknya beberapa file bisa dibuka di Corel yang IPS gitu. Cuman kebanyakan sekarang desainer di luar negeri juga pakainya AI semua sih. Semua gitu, ya. Kalau nggak salah Corel lu udah mati ya? Atau masih ada sih? Saya juga nggak terlalu ngikutin. Ya, masih ada, cuman jarang sih nggak pakai sih kayaknya. Sekarang banyak aplikasi desain yang itu juga kok saingan juga kayak Affinity Designer gitu. Cuman kalau cari karakter yang mau dianimasin, usahakan yang sudah kayak gini gitu. Ya, mereka udah dipisah-pisah sama kreatornya di sini gitu. Jadi ketika di-download ya nanti udah dia kepisahnya jadi PNG Mas ya kayaknya ya? Enggak, jadi ini vektor ini PS. Ini bisa dibuka di AI, tinggal di copy gitu. Dan ini kan free for personal and commercial purpose gitu. Bahkan buat kalau mau kalian teman-teman ada dimintain bikin animasi pun boleh kok. Kan free and commercial purpose gitu. Cuman perlu attribution aja. Udah diizinkan gitu sama penciptanya juga. Ini banyak kok karakter di sini. Oke, menarik ya Mas ya, ngomongin soal animasi itu bakal panjang gitu. Kalau kita ngomongin soal animasi kan ya semuanya berkembang ya dari jenengan dulu kenal Flash, kemudian sekarang ada AE gitu. Mungkin suatu saat bakal berubah lagi. Yang penting
semuanya mengenal basicnya terlebih dahulu sebelum tiba-tiba langsung lanjut. Nah, yang pertanyaan ini sering banget keluar tuh ada lagi nih, Mas. Mas, komputerku ini orang kuat ya. Aku tuh nggak bisa animasi karena aku nggak punya komputer yang bagus gitu. Itu menurut jenengan apa, Mas? Kalau itu sebenarnya saya baru punya komputer tuh malah semester 5 baru punya komputer. Jadi sebelumnya dari dulu malah nggak pernah. Di rumah pun nggak ada gitu karena ya emang latar belakang keluarga sih kalau itu kan. Cuman ya saya sebisa mungkin karena emang saya benar-benar tertarik. Insya Allah ada aja kok fasilitasnya gitu. Kalau saya dulu pakai lab sekolah gitu, saya karena emang seneng sama guru saya disuruh ikut lomba, akhirnya saya yang jaga lab gitu. Jadi hampir tiap hari saya nggak ikut pelajaran, suruh latihan di lab gitu. Mantap. Jadi nggak ada alasan nih sebenarnya buat itu. Saya juga dulu ketika saya ada alasan kayak gitu, Mas, komputer saya nggak kuat. Aku biyen laptopku tuh ora masuk akal gitu ketika dipikir, tapi ya iso ketika emang ada. Lu zaman biyen laptopnya kandel-kandel cuy ngono koyo foto-foto ngono kae. Tapi sebenarnya laptop saya sekarang sebenarnya kan kurang juga RAM. Sebenarnya RAM-nya standar laptop yang RAM 43, prosesor masih AMD biasa 9 gitu kan. Cuman ya teman-teman menyesuaikan aja kalau emang punya laptop segitu, teman-teman bikin animasi yang bisa simpel-simpel kayak yang saya upload kan simpel-simpel gitu. Kalau saya suruh bikin animasi yang udah pakai plugin dan sebagainya gitu kan, laptop saya kurang bisa, jadi saya nggak bisa. Saya fokus di yang bisa laptop saya bisa gitu aja gitu. Yang penting berkarya walaupun sedikit tapi bisa show off di Instagram. Yang penting show pamer cuy. Jadi orang biar bisa tahu. Oke, terima kasih Mas Hilmi atas obrolan ini pada siang hari ini. Oke teman-teman, monggo silakan jika ada yang mau bertanya sama Mas Hilmi dipersilakan. Monggo Mas Mbak. Ini awan-awan kita udah turu ya. Ini bisa untuk media dakwah juga Mas Adit. Animasi itu. Halo Mas Mbak, mungkin kameranya boleh di on cam kan dulu biar kelihatan. Wih, masih ada hidup ternyata. Monggo, ada yang mau menyapa Mas Hilmi? Atau ada yang mau jadi seperti Mas Hilmi? Atau Mas Hemi gitu, Mas Hemi sama Mas Hilmi kan hampir sama. Gimana Mas Ini Mbak? siapa? Mau nanya mungkin. Iya, monggo. Dari Mas Helmi ada nggak sih kayak tempat yang paling tepat untuk otodidak? Maksudnya mungkin ada channel YouTube yang direkomendasikan atau mungkin ada website yang direkomendasikan gitu untuk kita bisa ya sekedar lihat-lihat atau sambil belajar juga gitu. Sebenarnya banyak ya channel-channel di YouTube, cuman saya kalau untuk animasi saya belum nemu yang benar-benar bisa belajar dari dasar gitu. Jadi biasanya kayak tutorial-tutorial itu aja, tutorial-tutorial dasar cuman satu-satu gitu. Karena misal kayak cara gerakin, cara import dari Adobe Illustration ke After Effects gitu. Nah kita kan jadi enaknya mending kita belajarnya satu persatu aja. Nanti lama-lama juga setelah kita sering belajar, kita semakin tahu caranya gini. Jadi kita bisa improve sendiri gitu. Kalau buat channel-channel YouTube yang rekomendasi sih ada beberapa yang sering saya lihat itu. Pertama School of Motion gitu. Kalau School of Motion itu mungkin bisa dilihat ya, kan Mas di bisa situ. Dilihatin. Ya, School of Motion itu memang dia buka sekolah animasi cuman secara online tapi berbayar. Tapi selain itu mereka juga sering-sering upload tutorial yang gratis gitu. Yang simpel-simpel ya. Misal School of Motion. Memang fokus di animasi kalau School of Motion. Ada yang tanya lewat chat Mas. Oh iya. Apakah bisa juga disebut animasi? Mungkin saya jawab nanti ya. Salah satu ini School of Motion di sini ada yang playlist kita tulisnya. Ini ada apa? Photoshop. Photoshop pun sebenarnya sekarang udah bisa buat animasi loh. Iya betul. Baru tahu. Ini kan ada 30 Days of After Effects. Saya pernah coba ikut, lumayan tiap hari nonton tutorial 1 gitu. Ini dari mulai dasar sampai yang expert ada di sini gitu. Terus yang channel-channel lain ada seperti apa ya? Sondak film ya. Kalau itu nggak fokus ke animasi, cuman ada mereka juga banyak nge-share tutorial tentang animasi. Yang cari ada Sondak After Effects gitu. Kalau mau After Effects yang udah keren gitu itu di Video Copilot juga ada Mas.
Video Copilot coba Copilot. videocopilot.com. Di YouTube ya? Di ini di website. Mereka juga jual ini Copilot gabung. Nah, itu video Copilot itu. Nah, dia udah ke AI-nya yang tingkat beda sih. Kita lebih ke efeknya. Saya beberapa kali belajarnya juga dari sini, tapi mereka juga menjual produk juga. Di Copilot.net. Sekarang juga banyak kok kreator-kreator Instagram. Ini kan Instagram kan nyesuaiin niche kita kan gitu. Kalau kita emang sering suka animasi, nanti ada direkomendasiin akun-akun. Kalau yang terkenal sih kayak DK Motion itu coba cari, itu keren-keren juga. Tapi beberapa dari mereka ada yang share tutorial gratis, ada yang ngejual file AI-nya gitu kayak gitu. Tapi kalau mulai dari dasar emang mending dari YouTube. Apa yang teman-teman pengen tahu aja, misal aku pengen bikin animasi gini, tak cari tutorial di YouTube gitu, kayak gitu aja. Yang penting basicnya sih. Yang penting ketika belajar basicnya nanti juga sisanya ngikutin. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya ya tadi GIF itu ya. Ya, gitu Mas Hemi ya. Oke. Jadi nanti kalau mau yang lebih seperti Copilot itu ada sisanya di yang YouTube tadi juga ada. Nah, ini dari siapa Mas? Dari Mas Farid. Oke. Di situ ada pertanyaan, apakah GIF juga disebut animasi? Nah, GIF itu sebenarnya salah satu format ya, format apa ya, gambar juga enggak, video juga enggak gitu. Format gambar bergerak sebenarnya kan GIF itu. Salah satu format gitu. Nah, GIF itu kan bisa jadi dia dari video, bisa jadi kalau dia bentuknya kayak stiker gitu kan, itu GIF juga kan formatnya, itu juga animasi gitu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan sih itu salah satu format ekspor dari After Effects juga bisa GIF gitu. Cuman GIF kan memang biasanya buat share di internet dan filenya kecil gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya cuma format aja kodeknya sebenarnya. Nah, kalau basicnya kan sebenarnya animasi itu gambar mati yang digerakkan. Bahkan animasi itu ya bisa kayak wayang dulu, kemudian zaman purba itu juga udah ada animasi ketika orang-orang purba menggambar yang di muter gitu orang purba menggambar di tembok, kemudian itu udah ada gambar-gambar by frame gitu. Itu udah termasuk animasi gitu. Jadi sekarang tinggal pengembangan formatnya aja. Gitu Mas Farid ya. Ada yang lagi? Ada lagi? Ini di chat di grup ada yang bingung, katanya kuliahnya bareng karo KKN, bareng salah kan aku sendiri ada nih. Oke, ada lagi? Itu ada lagi nggak? Mas Mbak, ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman waktunya pada siang hari ini. Silakan, kayak tadi saya ulangin lagi, silakan dihidupkan kamera, kemudian di capture. Kemudian teman-teman buka di My Class, hari ini ada ngisi attendance, presensi. Kemudian minggu depan mengumpulkan resume hasil dari diskusi pada siang hari ini. Ya, jadi biar kelihatan. Nah, di resume itu salah satunya adalah ada bukti kehadiran teman-teman ngikutin webinar. Jadi bukti capturean. Jadi yang ketiduran sekarang ya udah, kalian nggak punya bukti bahwa kalian hadir di webinar. Karena ada buktinya terus jadi konangan terus. Mending gambar ancur. Itu ada gambar apa lagi ya Allah. Ini suka ganti apa meneh? Curu. Jangan-jangan kamu masih terah binatang ya. Monggo teman-teman, nah itu kan banyak yang nggak hidup tuh. Nah yang nggak hidup aku nggak tahu apakah dia ketiduran atau makan siang atau sholat Jumat sampai jam segini belum selesai. Udah, kalau udah pada foto saya akan mematikan webinar ini. Udah semuanya? Oke, jadi yang nggak hidupkan, jadi dipastikan kalian nggak mengikuti webinar karena ketiduran. Oke, terima kasih teman-teman pada waktunya siang hari ini. Saran saya silakan langsung dibuka di My Class karena presensi yang pertemuan hari ini diisi cuman pada waktu hari ini. Cuman yang pertemuan untuk resume itu bisa sampai tanggal 11 kalau nggak salah. Semuanya udah saya informasikan di My Class. Terima kasih Mas Hilmi juga. Ya, semoga perjalanan ke depannya semakin lancar. Teman-teman juga tetap sehat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Adi tadi udah membuka dengan pengajian. Mungkin mau menutup juga dengan ngaji, dengan doa.
Nah, Mas, bateraiku nggak 2%, soalnya mau habis baterainya. Oke, kalau gitu nggak usah didoain, kita doa masing-masing. Yang penting semuanya semoga tetap sehat. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.